Jadi anak-anak tuh harus mendengarkan didikan ayah. Jadi papa jangan nggak mau tahu. Aku kan kerja, aku cari duit, kamu urus anak. No, mendidik anak tugas suami istri. Didikan harus datang dari seorang papa, ajaran dari seorang ibu. Apa bedanya? Didikan tuh gini, galak gak perlulah, kadang-kadang perlu. Tetapi kasar gak boleh. Nah, saya bersyukur dalam pembentukan itu, Jojo jadi kepala, dia yang ngatur rumah tangga kami. Anak mau kuliah di mana harus ngomong sama dia. Kami dalam setahun itu mau kemana Jojo yang ngatur. Saking keenakan dia atur Jojo, sekarang saya bingung kalau disuruh mikir. Tolong pesanin tiket. Mau kemana? Mau ke ini, coriin tiketnya. Gimana caranya? Karena biasanya dia yang ngurus. Jadi blow on saya. Saya yang dominan, jadi gak punya suara. Ya terserah kamu lah. Bayangin. Bukannya gak bisa, tapi saya belajar menundukkan diri sama suami saya. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Kuncinya apa? Rendah hati. Jangan merasa diri lebih. Jangan sombong. Karena kebenaran firman Tuhan berkata, suami adalah kepala. Bukan hanya kepala istri, tapi dia adalah penyelamat tubuh. Kalau bapak tuh jadi bapak, keluarga tuh beres. Kalau ayah tuh bertobat, lebih mudah untuk membawa anak-anaknya selamat. Makanya bapak harus tobat dulu. Ayo mulai jadi laki-laki. Jangan kalau diserahin apa-apa, ya urusin. Papa itu genteng bocor, urusin dong. Papa keran mampet, urusin dong. Banyakan suami tuh gak mau tahu, semua diserahin istri. Padahal itu teladan yang gak baik buat anak-anakmu. Yang perempuan-perempuan coba tepuk yang laki-laki dan bilang ini, jadilah laki-laki. Ayo tepuk yang keras. Jadilah laki-laki. Ayo. Yang laki-laki sekarang bilang sama perempuan-perempuan, ayo belajar rendah hati. Amen. Giliran ngomong ke yang perempuan lebih bergemuruh ya. Nah, Amsal 1 ayat 8 bilang gini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi anak-anak tuh harus mendengarkan didikan ayah. Jadi papa jangan nggak mau tahu. Aku kan kerja, aku cari duit, kamu urus anak. No, mendidik anak tugas suami istri. Didikan harus datang dari seorang papa, ajaran dari seorang ibu. Apa bedanya? Didikan tuh gini. Kamu mau nentukan anakmu harus bangun pagi jam berapa, sarapan sama-sama itu kapan, makan malam keluarga jam berapa. Setiap minggu kita acara makan malam keluarga hari apa, jam berapa. Didik anakmu, nggak boleh misalnya free sex misalnya gitu. Nggak boleh nonton film porno misalnya gitu. Itu didikan sesuai kebenaran firman Tuhan. Tapi ajaran ibu lebih kepada nasihat. Yang semua urusan hati itu ke mama. Mama, aku diputusin si anak, Ma. Nah itu ke mama. Tapi kalau ajaran firman Tuhan, papa. Ibu penasehat. Jadi harus bersama-sama. Kenapa harus ayah yang mendidik? Karena anak itu akan lebih ngerti kalau kita ngomong dengan logika. Perempuan kan mama rasa, kamu sudah paham kan? Gak bisa. Nah, bapak-bapak juga dengar. Mendidik bukan menyakiti. Kebanyakan orang tua udah gak punya waktu sama anak, pulang kerja capek, pulang marah-marah. Marahin anaknya terus. Kenapa kamu belum bikin PR? Udah malam segini, kenapa belum mandi? Marah. Padahal firman Tuhan berkata, Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau mama yang marah ya, herannya gini, anak tuh biasa aja gitu. Saking mama tuh terlalu cerewet, jadi kita no feeling lah. Udah biasa, bener gak? Nah, langsung ngangguk-ngangguk semua. Kan mama cerewet, bener gak? Gak terlalu dianggap. Biasalah, masuk kanan, keluar
kiri. Tapi begitu papa yang marah, itu kayak gelegar gitu. Kayak thunderstorm gitu. Nah, papa hati-hati. Seorang ayah, laki-laki dengar baik. Didikan, tidak menyakitkan. Didikan, memperbaiki kesalahan. Jangan diem aja kalau anakmu salah. Jangan gak mau tahu. Tapi juga gak perlu menyakiti hati mereka. Saya mau tutup dengan 5 hal yang menjadi warisan buat anak-anak kita. Dari keteladanan orang tua. Kita baca sama-sama dalam Titus 2. Judul perikopnya keren. Kewajiban orang tua. Titus 2. Baca sama-sama ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Seorang ayah dan ibu harus memberi teladan. Yang pertama, hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti kita tidak boleh beli baju branded gitu. Kalau Anda punya berkatnya silakan aja. Tapi hidup sederhana di sini adalah gini. Filosofi gaya hidup sederhana adalah Anda bijak mengelola keuangan Anda dan hidup berpadan dengan kemampuan Anda. Banyak konglomerat orang-orang terkaya di dunia ini membuktikan gaya hidup sederhana. Warren Buffett. Siapa lagi? Beberapa orang kaya yang saya tahu, mereka menyerahkan kekayaan mereka bukan kepada anak-anak mereka. Tapi mereka mendonasikan untuk proyek-proyek kemanusiaan yang menolong banyak orang. Mereka hanya sendiri. Warren Buffett gak pindah-pindah rumah, gak ganti-ganti handphone. Pakai mobil sederhana, nyetir sendiri. Amazing. Yesus memberi teladan. Yesus juga punya gaya hidup sederhana. Bijak mengelola keuangan dan bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Ada orang-orang yang memang suka gaya hidup mewah. Kalau Anda punya kemampuan silakan aja. Tapi saya kasih tahu. Orang yang ngerti kata cukup buat dirinya sendiri adalah orang-orang yang akan akhirnya bisa meninggalkan warisan buat anak cucunya. Amsal 13 ayat 22. Baca sama-sama. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Lihat, Anda orang baik bukan? Kalau Anda orang baik, kita punya tanggung jawab meninggalkan warisan bagi anak cucu kita, bukan ninggalin utang. Orang yang hidup bermewah-mewah pada akhirnya bukannya ninggalin warisan harta, tapi malah warisan hutang. Saya lihat orang yang kaget kaya gitu ya. Wah, hartanya melimpah. Dia foya-foya. Beli Ferrari, Lamborghini, Mustang, Maserati, beli pesawat, beli helikopter, rumah banyak sana sini. Kelihatannya hebat, betul nggak? Kita pikir apa? Wah keren nih ninggalin warisan nih pasti buat anak cucunya, betul? Guess what? Saya konseling ibu dari istri dari suami yang kaya raya yang punya semua itu. Nangis. Why? Ternyata suami saya banyak hutang, Bu. Orang yang gaya hidupnya terlalu mewah, pada akhirnya akan melampaui kemampuannya. Orang yang gak ngerti kata cukup, dan semasa hidupnya hanya bermewah-mewah, pada akhirnya gak mikirin anak cucunya.